Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pengen nanya Pak Ustadz, pernikahan beda agama itu sebenarnya hukumnya gimana sih Pak Ustadz? Nah, itu ada perinciannya. Yang pertama, kalau seorang lelaki muslim menikahi perempuan Lelaki muslim dengan wanita non muslim yang ahlul kitab. Yang ahlul kitab itu artinya mereka Kristen atau beragama Yahudi. Itu dalam Al-Qur'an diperbolehkan. Oh, ada di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an diperbolehkan menikahi non muslim dari Kristen dan Yahudi, disebutnya ahlul kitab dalam Al-Qur'an. Diperbolehkan. Ahlul Dan kitab itu maksudnya apa Pak Ustadz? yaitu mereka yang beragama Kristen atau beragama Yahudi. panggilannya Artinya itu mereka yang ahlul- memiliki kitab. Oh, punya kitab suci. Iya, punya Oke. kitab suci. Dan spesifik adalah orang Kristen menurut ulama dan orang Yahudi yang dimaksud ahli kitab dalam Al-Qur'an itu. Dan sahabat Nabi juga ada yang menikahi orang Nasrani dan menikahi orang Yahudi. Artinya sahabat Nabi juga ada yang melakukan itu. Kemudian yang dilarang di dalam Al-Qur'an adalah lelaki muslim menikahi wanita yang musyrik, yang tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berlaku sebaliknya. Tapi kalau perempuan yang muslimah tidak boleh menikahi non muslim, baik itu Kristen, Yahudi, apapun nggak boleh menikahi non muslim. Jadi yang diperbolehkan hanya laki-laki. Kenapa? Menurut ulama katanya, beberapa ulama berpendapat karena kan kalau dalam Islam itu pemimpinnya kan laki-laki. Jadi kalau laki-laki yang menikahi perempuan non-muslim dari Kristen atau Yahudi, diharapkan kemudian imannya tidak goyang, dan karena dia pemimpinnya, diharapkan kemudian si perempuan ini justru akan menjadi mu'allaf. Tapi kalau sebaliknya, dikhawatirkan si perempuannya justru menjadi non-muslim, mengikuti agama suaminya. Pak Ustadz, kalau misalkan nanti punya anaknya maksudnya mereka Ikut diskusi agama yang dulu mana? atau Makanya disyaratkan agar seorang muslim yang mau menikahi wanita Kristen atau Yahudi, dia harus memiliki keimanan yang kuat, sehingga dia bisa mempengaruhi istrinya dan mempengaruhi anaknya, atau minimal dia tidak terpengaruh oleh agama istrinya dan keluarga istrinya. jadi kalau misalkan dia menikah dengan agama lain, cuman keturunannya itu ikut agama selain muslim, itu tuh gimana Pak Ustadz? Pada dasarnya dalam Al-Qur'an disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tuntutan kepada kita hanyalah kemudian menyampaikan dan tidak memaksakan. Karena itu disyaratkan agar imannya si laki-laki muslim ini harus kuat, sehingga dia bisa berargumentasi dengan baik dan mempengaruhi keluarganya untuk ikut dalam agama Islam. Kenapa Cum? Lo punya ada pengalaman? Pernah dulu Pak Ustadz, saya pacaran 2 tahun dengan non muslim, Terus? tapi orangnya baik, tahu gitu 2 tahun lalu dengan Pak Ustadz nggak putus saya Pak Ustadz. Enggak, tapi memang ulama kemudian terkait ini menasehati kepada kita untuk sebaiknya menikahi menikahi dengan sesama muslim. Baik itu laki-laki kepada perempuannya itu harusnya dinasehati agar sesama muslim, antara muslim dan muslimah. Karena menurut ulama, pernikahan itu disebut dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, yang agung. Sehingga diharapkan ini betul-betul akan menjadi jalinan yang sangat kuat di antara keduanya. Karena itu persamaan agama sebaiknya diutamakan agar betul-betul kuat ini rumah tangga. Karena kan asas dari hubungan rumah tangga itu antara dua. Yang pertama adalah karena sama-sama dalam prinsipnya, atau berbeda tapi saling melengkapi. Nah, kalau sama tentu akan mudah menjalani rumah tangga. Berbeda budaya aja kalau rumah tangga kan akan muncul masalah-masalah yang seharusnya tidak muncul kalau ada persamaan. Atau berangkat dari perbedaan saling melengkapi. Tapi masalahnya kalau perbedaan agama kan nggak bisa saling melengkapi, karena ini soal iman yang berbeda.
Terima kasih Pak Ustadz. Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa juga titip pertanyaan ke kita, akan kita tanyakan ke Pak Ustadz di episode berikutnya. Kalian tinggal tulis di kolom komen pertanyaan yang mau kalian tanyakan. Jangan lupa juga subscribe untuk follow terus video-video yang bermanfaat ini. Biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, terus bisa dinyalain juga loncengnya. Terus jangan lupa videonya kalian share ke teman-teman kalian, ke Instastory, ke grup WhatsApp keluarga. Oh, ke grup WhatsApp keluarga boleh sih. Ke grup WhatsApp keluarga. WhatsApp kelas, Arisan, angkatan. kelas, temen geng kantin, anak geng tongkrongan, Iya, yang anak terserah. motor, Pokoknya semuanya intinya boleh kalian share. boleh kalau mau nge-share video ini dan jangan lupa subscribe. Satu kebaikan untuk semuanya. Apa itu? Jadi kalau nge-share kan dapat kebaikan gitu Bang di bulan Oh, Ramadan. amal jariah. Amal jariah itu makanya. Oke.